Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Kak, kita ulang lagi Kak. Adik-adik juga harus dengan semangat ya. Semuanya bangkit berdiri. Iya, harus bangkit berdiri. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Yeay. Kak, hari ini kita mau ngapain nih Kak? Kita mau ibadah, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita ibadah semuanya harus siapin diri dulu. Misalnya contoh, adik-adik harus kalau bisa sudah makan, sudah mandi. Karena kan mau ketemu hadirat Tuhan, adik-adik harus menghormati hadirat Tuhan. Dan juga adik-adik gak boleh ngapain aja Kak kalau lagi ibadah. Gak boleh makan. Iya, karena kan tadi sudah makan Kak. Iya. Terus? Gak boleh main HP atau gadget yang lainnya. Iya, harus fokus untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terus Kak? Tidak boleh lari sana lari sini. Iya, adik-adik harus selalu fokus di depan, misalnya di depan TV kah, di depan handphone, harus fokus untuk mengikuti ibadah. Iya, terus, betul. Apalagi tidak boleh sambil tidur-tiduran. Oh iya benar. Ada gak sih kalau ibadah sambil tiduran? Oh, kakak percaya sih adik-adik semua nggak ada ya. Iya, Karena semuanya pinter-pinter. pinter-pinter. Oke, yuk. Kita Ayo mulai kita ya. bersukacita, kita mau nyanyi lagu Happy ya. Semuanya sukacita, sama bangkit berdiri ya kan? Bangkit berdiri. Pakai gaya ya. Tangan dipindah. Happy ya. Happy yes. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam Jadi impian cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy Ya. Happy Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam. Lebih lagi. Happy ye. Saya Senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan. Siang jadi kenangan, Malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cinta Adik-adik, siapa? cinta kita sama Tuhan Yesus Oh, Kak. semakin mendalam. Betul Kak. Wah, aku juga mau seperti itu. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Dan sungguh-sungguh lebih lagi. Happy Ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Mendalam ya? Dalam banget Kak, cinta kita sama Tuhan Yesus harus semakin mendalam. Harus mendalam cinta Tuhan Yesus ya? Iya. Wah, berarti kita harus mencari Tuhan setiap hari dong. Iya, agar Rajin berdoa. rajin baca firman Tuhan. Gak boleh males-males. Itu tidak boleh adik-adik. Kakak tiap minggu ibadah gak? Ibadah dong pastinya. Oh iya, aku juga tiap minggu ibadah. Kita harus belajar taat. Iya, adik-adik juga pasti dong tiap minggu ibadah kan. Gak ada yang lolos satu kali pun kan. Iya, semua pinter. Iya. Kakak punya yel-yel gak? Yel-yel, ada dong Kak. Itu loh tuh yang kayak gini loh Kak, tulisan gitu Kit. Oh iya, kita sama-sama ya. Are you Oke. ready kids? Yes. Are you ready kids? Yes. Are you ready kids? Yes, We are the G2 Kids. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nyala nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya
setiap hari bangun pagi kita harus selalu muji Tuhan Muji ya Kak. Tuhan, betul harus Jangan juga. lupa ya, setiap bangun pagi kita harus muji Tuhan lewat doa, lewat nyanyian, lewat apa aja. Biar kita selalu dilindungi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Coba Baik. adik-adik bilang, Tuhan Yesus baik. baik. Aku sayang Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Oke deh, sekarang kita mau ngapain Kak? Kita mau sembah Tuhan. Oh Semuanya iya betul. harus sungguh-sungguh. Tadi kan udah Benar. berdiri nih Kak. Iya. Semua kita duduk yang rapi, jangan ada yang mundar mandir, jangan ada yang pokoknya sambil tiduran apalagi nggak boleh. Betul. Yuk, kita mau sembah Tuhan, kita Tetap siapin dalam hati kita. posisi yang benar. Adik-adik boleh duduk, boleh lipat tangannya sambil tutup matanya biar konsentrasi ya. Nah, kita mau panggil nama Tuhan Yesus ya. Undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Kita mau naikkan pujian, ini hidupku. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Sekali lagi adik-adik bilang ini hidupku. Taruh tangan kirinya di dada, tangan kanannya dinaikkan ke atas. Ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Sekali lagi adik-adik kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kalau ada papa mamanya temanin, boleh ikut memuji Tuhan bersama anak-anaknya dengan segenap hati. Ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Mari
sama-sama ikutin Kakak bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Mari kita sama-sama kita mau ikutin teman-teman kita berdoa. Terus dan bersyukur buat segala berkat Tuhan kepada Deren. Tuhan Yesus, Deren berdoa berkati bangsa Indonesia, Opa Niko, Opa Himawan, dan kakak Kitukis. Kiranya Tuhan Yesus lindungi kami semua dari virus corona dan beri kami kesehatan. Amin. Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik. Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ya, biar firman Tuhan tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tuhan juga berikan setiap kami telinga yang mendengar, hati yang menerima Tuhan, agar firman Tuhan tidak menjadi sia-sia dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Kisah Tuhan Yesus dan orang muda kaya.
Diambil dalam kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Suatu hari ada seorang pemimpin muda yang kaya raya, mempunyai banyak harta benda. Orang kaya ingin bertemu Tuhan Yesus untuk bertanya bagaimana caranya masuk surga. Lalu orang kaya itu mencari Tuhan Yesus dan dia sangat senang menemukan Tuhan Yesus. Orang kaya itu bertanya, perbuatan baik apa yang harus kulakukan agar bisa masuk surga? Tuhan Yesus berkata, jika ingin masuk surga, harus menuruti segala perintah Allah. Orang kaya itu bertanya, perintah mana yang harus dituruti? Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang kaya, yaitu 10 perintah Allah. Orang kaya itu berkata, Tuhan, semua perintah itu sudah kuturuti. Apakah ada lagi? Tuhan Yesus berkata, jika kamu ingin sempurna, pergilah dan jualah semua harta milikmu. Lalu berikan hartamu kepada orang miskin. Setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, pergilah orang kaya itu dengan sedih hati karena hartanya banyak sekali. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya bahwa orang kaya sulit sekali masuk kerajaan surga. Dibandingkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Tuhan Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Shalom juga Grace, apa kabar? Sudah 1 minggu nih kita gak ketemu, sekarang ketemu lagi. Iya Kak, shalom Kak Jen. Grace rajin ibadah enggak? Rajin dong Kak. Iya, kalau Grace rajin ibadah berarti adik-adik di rumah juga rajin dong. Wah good semuanya. Iya betul, kita harus rajin ibadah karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Kita juga harus berbalik mengasihi Tuhan ya. Tuhan Yesus. Betul. Nah adik-adik, tadi sudah lihat belum film yang tadi? Ada seorang anak muda kaya cari Tuhan Yesus. Udah Kak. Oh Grace juga sudah lihat ya? Udah. Iya, cerita itu diambil, kisah tersebut diambil dari Matius 19. Nah adik-adik kalau punya Alkitab di rumah boleh deh diambil sekarang juga. Dibuka tuh Matiusnya. Di Matius 19 ayat yang ke berapa ya? Oh yang ke-16. Nah di situ ada cerita orang muda yang kaya. Nah tapi sekarang Kak Cece mau kasih tahu dulu. Orang muda tadi kenapa ya cari Tuhan Yesus Grace? Dia mau nanya Kak. Oh iya dia mau nanya. Dia mau nanya gimana caranya bisa hidup kekal loh Grace. Iya. Wah hebat juga dia berani nanya begitu sama Tuhan Yesus. Anak muda kaya ini selain kaya banyak uangnya, dia juga taat sama firman Tuhan. Dan dia melakukan firman Tuhan Yesus dalam hidupnya. Tapi itu belum cukup bagi dia Grace. Dia ingin lebih lagi. Yaitu dia ingin hidup kekal. Makanya dia cari Tuhan Yesus. Dia mau tanya Tuhan Yesus, Tuhan gimana caranya supaya aku bisa hidup kekal? Nah Tuhan Yesus bilang begini, kamu sudah melakukan segala perintah Tuhan Yesus belum? Dia bilang, sudah Tuhan. Yang tidak boleh membunuh itu kan,
yang tidak boleh mencuri, harus menghormati orang tua dan lainnya. Itu semua sudah aku lakukan Tuhan Yesus. Begitu Grace kata anak muda tersebut ke Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang, bagus kalau begitu sekarang kalau kamu ingin hidup yang kekal, kamu pulang terus ambil semua hartamu dan kamu jual. Terus kamu bagikan deh ke orang-orang miskin. Tapi Grace, waktu anak muda itu mendengar Tuhan Yesus berkata seperti itu, sedih hatinya. Karena apa Grace, tahu nggak? Karena anak muda ini banyak sekali hartanya dan dia tidak rela untuk menjual semua hartanya dan dibagikan kepada orang miskin. Dia nggak rela Grace. Ya udah deh, akhirnya anak muda ini pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus bersama muridnya. Tuhan Yesus bilang, begini bilangnya Grace. Kak, Cincin bacain ya, mau tau gak? Adik-adik coba buka di Matius 19 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Yang 23 ya adik-adik. Yesus berkata kepada muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Wah Grace bayangin, seekor unta gede gak Grace? Gede banget Kak. Terus dia masuk ke dalam lubang jarum. Emang bisa? Bisa kata Tuhan Yesus di ayat 26. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Wah hebat ya Tuhan Yesus ya. Coba adik-adik tepuk tangan untuk kehebatan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah, Sang pemilik segalanya. Adik-adik, ingat kita jangan seperti anak muda ini yang punya harta banyak tapi nggak rela untuk berbagi. Bisa dibilang kita nggak boleh pelit. Oh Kak Cincin, berarti dia lebih sayang. Iya, dia lebih sayang sama hartanya daripada mengasihi Tuhan Yesus. Iya. Coba tadi dia taat sama Tuhan Yesus, dia nurut sama Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus pasti bisa kembalikan berlipat-lipat kali ganda berkat untuk anak muda ini. Benar gak Grace? Betul. Nah adik-adik, kita ini enggak boleh terlalu memikirkan harta di bumi. Harta di bumi, enggak boleh memikirkan uang berlebihan. Terus kita enggak mau berbagi sama orang, itu tidak boleh. Kita anak Tuhan harus saling berbagi dan Tuhan bisa kembalikan lebih banyak dari apa yang kita berikan kepada orang. Wah. Kak Cincin mau bilang sesuatu nih. Apa tuh Kak? Itu loh. Apa? Enggak salah kita banyak uang kan? Enggak salah kalau papa mama cari uang kan? Iya. Itu untuk apa tau gak Grace? Untuk kehidupan sehari-hari. Iya, contohnya beli mainan untuk Grace. Iya, aku suka main. Beli makanan. Aku suka makan. Bayar uang sekolah. Aku harus sekolah. Beli pakaian. Harus pakai baju. Apa lagi ya? Beli buku. Oh iya, beli buku pelajaran sekolah. Semua itu butuh uang gak Grace? Butuh. Iya, semua itu butuh uang. Tapi uang ini datangnya dari mana Grace? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lewat Papa Mama. Papa Mama setiap hari bekerja mencari uang untuk kita. Dan tugas adik-adik adalah sekarang ini rajin belajar, rajin ibadah, taat sama perintah Tuhan. Nanti setelah adik-adik gede, lulus sekolah, lulus kuliah, giliran adik-adik mencari uang Grace. Iya. Untuk adik-adik sendiri biar adik-adik hidup mandiri. Gak perlu lagi papa mama yang keluarin uang untuk kita. Dan itu semua
harus kita lakukan. Tapi ingat ya adik-adik, kalau kita punya uang, kita nggak boleh sampai pelit dan menyimpan uang untuk diri sendiri. Tapi kita harus berbagi sama sesama. Karena anak Tuhan Yesus tidak boleh pelit, harus berbagi. Dan ingat, harus lebih mengutamakan Tuhan Yesus di atas semuanya. Barulah nanti Tuhan menambah-nambahkan berkat ke atas kita. Oke deh. Firman-Nya apa? Berarti uang itu titipan dari Tuhan ya? Iya betul. Uang ini titipan atau berkat dari Tuhan. Jadi setiap saat bisa Tuhan ambil. Itu kan ada di cerita di Matius 9. Matius berapa ya, coba kakak Cencen lihat ya. Ada satu lagi, ada orang kaya yang bodoh. Nah iya, ada di Matius 19. Ceritanya tuh ada seorang kaya, dia kaya sekali. Dia cari uang yang banyak, tapi dia tidak mau berbagi, Grace. Dia simpan uangnya semuanya di lumbung uangnya. Suatu hari ketika malam hari tiba, dia nyawanya dicabut sama Tuhan Yesus. Habis deh. Dia udah gak bisa lagi menikmati hartanya. Karena dia sudah gak ada di dunia ini. Dia udah dipanggil Tuhan Yesus. Mau gak seperti itu, Grace? Nah adik-adik, kita gak boleh menyimpan harta untuk diri sendiri. Tidak boleh menyimpan uang untuk diri sendiri. Tapi harus berbagi. Begitu pintar ya, Grace ya? Iya, aku mau berbagi ya, Kak. Pintar. Oke deh, Grace, sekarang kita mau itu loh, super apa ya? Super Word of God. Oh iya benar. Ya kita baca yuk. Ayo kita baca. Ada di mana itu ya? Itu Kak. Ada di Matius 6 ayat 33. Wah, apa tuh Kak isinya? Itu loh, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pinter. Nanti teman-teman kita akan bacakan sekali lagi ya. Oke deh. Sekarang ngapain ya, Grace ya? Oh, kakak, aku mau stiker. Oh iya, stiker, kumpul stiker. Grace sudah banyak gak stikernya? Oh sudah banyak, Grace sudah banyak ya. Kak Cencen gak ada stiker, tapi gak apa-apa deh. Yang penting adik-adik banyak ya. Iya, aku mau stiker. Kita mau kumpulin stiker dengan cara apa ya? Kerjain challenge. Oh iya, kerjain challenge. Bener-bener. Adik-adik mau gak ngerjain challenge? Nanti dapat stiker. Caranya mudah. Adik-adik ambil kertas, ambil pensil warna, terus adik-adik gambar deh sama, kalau nggak bisa ajak papa mama ya. Gambar onta, gambar hewan apa? Onta, terus ada gambar lubang jarum. Jadi gambar onta, gambar lubang jarum. Terus setelah digambar diwarnain deh. Nah untuk yang little nggak usah dikasih ayatnya. Tapi untuk yang kid sudah bisa tulis, sudah bisa baca, harus ditulisin. Matius berapa ya? Kakak Cincin lihat dulu. Kak Cincin lupa mulu nih. Iya nih, gak boleh. Oh, Matius 19 ayat 23 sampai 24. 23 sampai 24 harus ya adik-adik ya untuk yang kid. Setelah digambar ditulisin Matius 19 ayat 23 sampai 24. Terus difoto, dikirim kemana Grace? Ke grup masing-masing. Iya, ke grup orang tuanya masing-masing. Oke? Oke deh, sampai di sini dulu ya. Firman kita udah selesai. Ranya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Daerahku
Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami sudah boleh ibadah Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami bahkan boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap yang kami dengar, firman yang kami dengarkan Tuhan, itu Tuhan menjadi rema dalam hidup anak-anak Tuhan. Dan setiap anak-anak boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati sepanjang hari ini, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar kami aman dalam pelindungan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah mengucap syukur dan berdoa. Semua katakan haleluya, amin. Sampai jumpa Sampai jumpa adik-adik. adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Bye-bye.